warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua mahasiswa, berjumpa lagi dengan Ibu pada perkuliahan Geometri Analitik. Pada pertemuan ketiga kali ini, Ibu akan membahas materi grafik dan persamaan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat menggambar grafik suatu persamaan dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Yang kedua, mahasiswa mampu menentukan koordinat titik potong dari dua grafik. Yang ketiga, mahasiswa dapat menentukan persamaan grafik. Agar tujuan pembelajaran hari ini tercapai, maka kalian harus menyimak video pembelajaran yang akan Ibu sajikan. Jangan lupa membaca doa terlebih dahulu. Semangat belajar! Baik, kita mulai perkuliahan hari ini yang akan membahas mengenai grafik dan persamaan. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai grafik. Definisi dari grafik di sini, grafik bisa juga disebut dengan lokus. Lokus dari persamaan dalam dua variabel. Di sini kita membahasnya pada bidang ya, sehingga variabelnya hanya dua, yaitu X dan Y saja. Nah, grafik atau lokus persamaan dalam dua variabel adalah garis lurus atau kurva yang merupakan himpunan semua titik X, Y yang memenuhi suatu persamaan yang diberikan. Jadi dalam artian di sini grafiknya boleh berupa garis lurus atau kurva yang lain. Nah, cara menggambar grafik di sini yang pertama, membuat plot beberapa titik tertentu, kemudian menghubungkan titik tersebut dan grafik diperhalus. Yang kedua, mencari karakteristik tertentu dari persamaan yang diberikan. Bisa seperti kita tentukan titik potong terhadap sumbu koordinat, atau kita bisa menentukan titik ekstrimnya, dan lain-lain juga, tergantung nanti dari persamaan yang diberikan. Kemudian kita juga bisa menggunakan aplikasi GeoGebra untuk menggambar grafik. Nah, ketiga cara ini akan Ibu jelaskan berikut ini. Nah, sebagai contoh, kita akan menggambar grafik dari yang paling sederhana, yaitu menggambar grafik persamaan X plus Y sama dengan 2. Pasti kalian sudah bisa menebak bentuknya seperti apa. Tentu saja karena ini persamaan linear, maka akan berbentuk garis lurus. Tapi bagaimana caranya? Nah, seperti tadi, langkah pertama, kita bisa menentukan beberapa titik yang memenuhi persamaan. Nah, di sini Ibu memberikan beberapa titik. Jika X-nya sama dengan min 2, maka Y-nya sama dengan 4. Bagaimana caranya? Titik ini kita substitusikan ke persamaan yang ada. Jadi untuk X sama dengan min 2, maka kita substitusikan ke persamaan menjadi min 2 ditambah Y sama dengan 2. Jadi Y-nya sama dengan 4. Nah, jadi ini nilai Y-nya. Sehingga koordinatnya adalah yang untuk titik yang pertama min 2,4. Nah, sekarang kita ambil lagi beberapa titik yang lain. Jika X-nya sama dengan min 1, dengan cara yang sama dengan ini kita substitusikan. Jika X-nya sama dengan min 1, maka Y-nya adalah 3. Sehingga titik yang kedua adalah min 1,3. Sekarang untuk X-nya sama dengan 0, kita substitusikan, maka Y-nya adalah 2. Sehingga titik yang ketiga adalah 0,2. Kemudian jika X-nya sama dengan 1, kita substitusikan ke sini, maka ketemu Y-nya sama dengan 1. Titik yang keempat adalah 1,1. Jika X-nya sama dengan 2, kita substitusikan ke persamaan, maka Y-nya sama dengan 0. Jadi titik yang berikutnya adalah 2,0. Nah, ini ada beberapa titik. Kalian boleh mengambil minimal 2 titik ya. Lebih dari 5 boleh.
Nah, sekarang langkah berikutnya kita plot titik-titik ini ke dalam koordinat kartesius. Ke koordinat kartesius di sini. Nah, di sini titik yang pertama min 2,4. Ini ya, min 2,4 adalah titik di A, kemudian di B min 1,3, titik di C 0,2, titik di D 1,1, titik di E adalah 2,0. Nah, karena ini berupa garis lurus, kita tidak perlu mencari karakteristik yang lain. Dengan memplot beberapa titik saja sudah cukup kita bisa menggambar. Tinggal kita hubungkan garisnya, kita hubungkan titik-titik tersebut dengan suatu garis. Nah, ini. Jadi, ini adalah garis yang memenuhi persamaan X plus Y sama dengan 2. Ini memenuhi garis ini, memenuhi persamaan X plus Y sama dengan 2. Gampang ya? Sekarang berikutnya, contoh yang berikutnya, di sini Ibu berikan yang pangkat 2. Nah, kalian juga bisa menebak, jika persamaannya berbentuk kuadrat, maka grafiknya nanti akan berbentuk parabola. Nah, ya. Jadi langkah pertama, kita seperti biasa tentukan beberapa titik yang memenuhi persamaan. Nah, sekarang di sini Ibu mengambilnya ada 5. Dengan cara yang sama dengan tadi, kita jika X-nya sama dengan min 2, kita substitusikan ke sini. Untuk X-nya sama dengan min 2, kita substitusikan ke persamaan, berarti Y sama dengan min 2 kuadrat ditambah 2 kali min 2 dikurangi 8 sama dengan 4 ditambah min 4 dikurangi 8. Berarti nilainya adalah min 8. Sehingga titik yang pertama ini kita koordinatnya adalah min 2, min 8. Kemudian dengan cara yang sama, jika X-nya sama dengan min 1, kita juga substitusikan ke persamaan yang memenuhi persamaan ini. Dengan cara yang sama, kita peroleh yang kedua adalah min 1, min 9. Sekarang untuk X yang sama dengan 0, kita substitusikan ke persamaan. Dengan cara yang sama dengan ini akan diperoleh 0, min 8. Sekarang titik yang keempat, jika X-nya sama dengan 1, maka Y-nya adalah min 4. Jadi koordinatnya 1, min 5. Kemudian titik yang berikutnya, jika X-nya sama dengan 2, maka Y-nya sama dengan 0. Berarti koordinatnya 2, 0. Kemudian, apakah cukup dengan memplotting titik-titik yang sudah diketahui ini? Tidak cukup, karena ini berupa parabola, sehingga kita membutuhkan beberapa titik tambahan. Nah, kita bisa menggunakan karakteristik persamaan yang lain itu. Kita bisa tentukan titik potong dengan sumbu Y. Berarti untuk titik potong dengan sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, maka kita sudah mencari di sini tadi untuk X sama dengan 0, maka Y-nya adalah min 8. Ketemu di sini min 8. Sedangkan jika kita menentukan titik potong dengan sumbu X, berarti Y-nya yang sama dengan 0. Nah, di sini kita sudah mendapatkan tadi untuk Y-nya 0, ini koordinat X-nya adalah 2. Apakah hanya ini saja? Tidak. Kita bisa menggunakan cara untuk mencari nilai X-nya dengan cara substitusikan ke persamaan ini. Untuk Y-nya sama dengan 0, sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8. Bisa kita faktorkan. Kita faktorkan. Berarti ini X plus 4, ini X min 2. Jadi X-nya sama dengan min 4 atau X-nya sama dengan 2. Ternyata ada 2 di sini. Sehingga untuk titik potong dengan sumbu
X adalah di min 4,0 dan 2,0. Nah, kita bisa mencari titik puncaknya karena titik puncak atau titik ekstrim ya. Tetapi kalau kita lihat di sini, kita bisa melihat di sini untuk nilai X-nya min 2, nilai Y-nya min 8. Untuk nilai X-nya 0, Y-nya min 8. Berarti antara ini merupakan titik ekstrimnya. Jadi titik ekstrimnya itu adalah min 1, min 9. Jadi kita sudah menentukan beberapa karakteristik cukup untuk menggambar grafik. Sehingga kita tadi sudah menemukan titik-titiknya. Ini kita sudah plot di sini. Ibu sudah plot titik-titiknya. Tinggal kita hubungkan titik-titik yang diketahui tersebut dengan suatu kurva. Maka kurva inilah yang memenuhi persamaan Y sama dengan apa tadi? Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X min 8. X kuadrat ditambah 2X min 8. Nah, ini kurvanya bentuknya seperti ini. Sekarang Ibu memberikan contoh yang berikutnya. Di sini ada pangkat 3. Nah, agak lebih sulit lagi. Sehingga kalau pangkat 2, titik ekstrimnya itu hanya 1 titik. Tetapi kalau dia itu pangkatnya 3, maka titik ekstrimnya dia itu puncaknya ada 2. Cara mencarinya juga agak sulit. Sehingga jika persamaannya itu sudah mulai rumit, maka kita bisa menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, ini gambarnya Ibu menggunakan aplikasi GeoGebra yang ini. Nah, caranya bagaimana? Nah, sekarang Ibu akan menunjukkan bagaimana cara menggambarnya di GeoGebra. Aplikasi GeoGebra ini sangat membantu bagi kita untuk menggambar grafik yang agak rumit. Jadi di sini tampilannya seperti ini. Ibu tidak akan memperkenalkan lebih detail untuk menu-menunya. Ibu hanya fokus untuk menggambar grafik ya. Nah, di sini untuk menuliskan grafik fungsinya ini kita klik di masukkan yang paling bawah. Jadi kalian fokusnya yang paling bawah, kita ketik. Tadi fungsinya adalah persamaannya adalah Y sama dengan X pangkat 3 Jadi di sini Ibu buat 2 window. Nah, sekarang kalian ketikkan persamaan yang diberikan. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan X pangkat. Pangkat itu kalian klik shift angka 6 ya. Pangkat 3 dikurangi 6 kali X pangkat 2. X pangkat 2 ditambah 11 kali X dikurangi 3. Kemudian kalian enter. Nah, ini adalah gambar grafik Ibu perbesar. Ini adalah gambar grafik dari persamaan X pangkat 3. Y sama dengan X pangkat 3. Ini fungsinya yang di sini ya. X pangkat 3 dikurangi 6X kuadrat ditambah 11X kuadrat dikurangi 3. Jadi di sini titik ekstrimnya ada 2. Puncaknya ada 2. Karena dia pangkat 3. Kalian jika ingin melihat lebih detail untuk kisi-kisinya, nah tampilannya boleh dibuat seperti ini. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Nah, di sini ada gambarlah grafik dari persamaan Y sama dengan X dikali X min 2 dibagi X ditambah 2 dikali X min 1. Nah, di sini Ibu sudah menggambar dengan menggunakan GeoGebra.
Di sini grafiknya berbentuk seperti ini ya, ada 3 bagian terpecah. Nah, cara menggambarnya di GeoGebra adalah nah, di sini caranya sama seperti tadi. Kita masukkan persamaannya. Di sini kita ketik persamaannya di bagian bawah. Y sama dengan X dikali X dikurangi 2. Kemudian dibagi X ditambah 2 dikali X dikurangi 1. Enter. Oh, kurang ya. Kita enter. Nah, bisa terlihat di sini. Kita geser dulu. Tampilannya kita buat kisi. Nah, jadi untuk persamaan fx atau y sama dengan x kali x min 2 dibagi x ditambah 2 dikali x min 1, maka bentuk grafiknya seperti ini. Jadi kalau untuk digambar manual agak terlalu sulit ya. Jadi dengan bantuan GeoGebra itu kalian bisa menggambar grafik suatu persamaan yang agak rumit. Oke ya. Untuk persamaan-persamaan lainnya kalian bisa mempelajari sendiri. Nah, kita lanjutkan saja ke materi berikutnya. Nah, di sini kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke koordinat titik potong 2 grafik. Contohnya di sini, tentukan titik-titik potong grafik dari 2 persamaan berikut. Di sini ada 2 persamaan. Yang pertama yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25. Kemudian yang kedua adalah 4x kuadrat dikurangi 9y sama dengan 0. Nah, di sini kalau digambarkan, gambar grafik yang pertama adalah yang lingkaran, berbentuk lingkaran. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Kemudian grafik yang persamaan yang kedua berbentuk parabola, yaitu 4X kuadrat dikurangi 9Y sama dengan 0. Nah, bagaimana cara menentukan titik potongnya? Kalau dari grafik kita bisa melihat di sini ada 2 titik potongnya ya, yaitu di koordinat 3,4 dan yang satunya adalah di min 3,4. Jika pada grafik hanya terdapat 2, tetapi apakah betul hanya 2? Nah, kita menggunakan cara boleh menggunakan eliminasi atau substitusi. Kita hitung secara analitis ya. Secara analitis, kita hitung persamaan yang pertama tadi adalah E kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Persamaan yang kedua adalah 4X kuadrat dikurangi 9Y sama dengan 0. Nah, sekarang kita bisa eliminasi. Supaya bisa kita lihat variabel yang sama adalah X kuadrat. Maka kita samakan koefisiennya. Berarti persamaan pertama kita kalikan 4. 4X kuadrat ditambah 4Y kuadrat sama dengan 100. Persamaan yang kedua kita biarkan. 4X kuadrat dikurangi 9Y sama dengan 0. Baru kita kurangi. 4X kuadrat dikurangi 4X kuadrat 0. Kemudian 4Y kuadrat
dikurangi min 9Y jadi plus 9Y sama dengan 100. Jadi 4Y kuadrat ditambah 9Y sama dengan min hapus dulu. Min 100 sama dengan 0. Baru kita faktorkan untuk mencari nilai Y-nya. Jadi nilai Y-nya adalah 4Y ditambah 25, ini Y, dikurangi 4. Yang di sini berarti Y-nya sama dengan min 25/4 atau Y-nya sama dengan 4. Nah, di sini setelah kita menentukan nilai Y-nya, maka kita bisa mencari nilai X-nya. Untuk lebih gampang, kita menggunakan saja persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua di sini, untuk Y yang pertama ya, Y sama dengan min 25/4. Maka kita masukkan di sini 4X kuadrat dikurangi 9 min 25/4 sama dengan 0. Berarti ini 4X kuadrat plus berapa? 225/4 sama dengan 0. Berarti ini 4X kuadrat sama dengan min 225/4. Berarti X kuadrat sama dengan min 225/16. Jadi X-nya sama dengan plus minus akar min 225/16. Berarti X-nya ada 2 di sini ya. Karena di sini negatif, berarti ini nanti hasilnya adalah bilangan imajiner. Jadi X-nya di sini sama dengan plus minus akar 225, 15 per akar 16 adalah 4. Di sini akar min 1. Nah, ini ternyata adalah bilangan imajiner. Jadi nilai X-nya ada 2 di sini. Yaitu X-nya sama dengan 15/4I, bilangan imajiner, dan X-nya adalah min 15/4I. Jadi titik potongnya ada 2 ya. Jadi ini titik potongnya untuk yang pertama X-nya 15/4I, Y-nya min 25/4, kemudian satunya min 15/4I, min 25/4. Ini untuk yang pertama. Sekarang untuk Y yang sama dengan 4, untuk Y sama dengan 4, kita substitusi ke persamaan kedua juga. Jadi 4X kuadrat dikurangi 9 dikali Y-nya adalah 4. Sama dengan 0. Jadi 4X kuadrat dikurangi 36 sama dengan 0. Bisa disederhanakan ya. X kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Ini X plus 3, X min 3. Jadi X-nya sama dengan min 3 atau X-nya sama dengan 3. Sehingga ini titik potongnya yaitu min 3,4 dan 3,4. Sehingga titik potongnya ada 4. Jadi ini titik potong yang pertama, titik potongnya ada 4, yaitu
Yang bilangan imajiner ada 2. Kemudian yang bilangan real ada 2. Nah, ini ya. Jadi, tadi yang terlihat pada gambar itu hanya bilangan realnya saja, sedangkan bilangan imajinernya itu tidak terlihat pada gambar, tapi ada. Oke, kita lanjutkan. Menentukan persamaan grafik. Nah, langkah-langkahnya di sini yang pertama, buatlah gambar yang menunjukkan data dan asumsikan bahwa titik P, X, Y adalah sebarang titik pada grafik. Kemudian yang kedua, tuliskan hubungan atau syarat yang diberikan. Yang ketiga, nyatakan kondisi ini dalam bentuk koordinat titik X dan Y pada titik P, kemudian sederhanakan persamaan yang ditemukan. Sebagai contoh di sini, tentukan persamaan grafik yang jaraknya terhadap titik min 4,0 adalah sama dengan jaraknya terhadap sumbu Y. Nah, caranya yang pertama, misalkan titik P koordinatnya X, Y sebarang titik pada grafik. Dan misalkan A menyatakan titik yang diketahui yaitu min 4,0. Dan B titik proyeksi tegak lurus titik P pada sumbu Y. Perhatikan pada gambar di bawah ini. Nah, P itu menyatakan sebarang titik pada grafik yang diberikan. Kemudian A yang diketahui yaitu min 4,0 dan B adalah menyatakan proyeksi tegak lurus dari titik P ke sumbu Y. Karena jarak dari yang diketahui tadi jarak dari titik P ke sumbu Y. Nah, di sini B-nya ini koordinatnya adalah 0, Y koordinatnya. Nah, dari yang diketahui syarat-syarat ini, syarat yang diberikan adalah jarak titik P ke A sama dengan jarak titik P ke B. Kita menggunakan rumus jarak yang kemarin ya. Nah, untuk titik-titiknya kan tadi titik P adalah X, Y. Kemudian titik A-nya adalah tadi min 4,0. Kemudian titik B-nya adalah 0, Y. Di sini ada 3 titik yang diberikan. Dengan menggunakan rumus jarak, berarti untuk yang PA, untuk PA ini diperolehnya itu menggunakan rumus jarak ya. Jadi ada 2 titik di sini. Ini diperolehnya dari X dikurangi min 4 kuadrat ditambah Y dikurangi 0 kuadrat. Maka diperoleh seperti itu. Kemudian jarak titik P ke sumbu Y itu adalah X tadi ya. Atau bisa menggunakan rumus jarak juga. Ini juga bisa diperoleh dari PB menggunakan rumus jarak. Jadi perhatikan P dengan B. Jadi ini X dikurangi 0 kuadrat ditambah Y dikurangi Y kuadrat. Ini sama dengan akar X kuadrat atau harga mutlak X karena jarak. Ini kan sama dengan ini. Sehingga dari syarat yang diperoleh PA sama dengan PB. Jadi kalian substitusikan yang PA ke sini, yang PB ke sini. Kemudian kita selesaikan kedua ruas ini dikuadratkan. Jika kedua ruas dikuadratkan dan disederhanakan akan diperoleh persamaannya adalah Y kuadrat ditambah 8X ditambah 16 sama dengan 0. Nah, dapat dari mana? Nah, ini ya. Ini dapatnya dari setelah ini dikuadratkan kan akarnya hilang. Jadi tinggal X ditambah 4 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat. Kita sederhanakan. X kuadrat ditambah 8X ditambah 16 ditambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat.
X kuadrat dikurang X kuadrat kan 0. Berarti ini disederhanakan akan menjadi Y kuadrat ditambah 8X ditambah 16 sama dengan 0. Oke, ini adalah persamaannya ya. Sudah selesai, terima kasih atas perhatiannya untuk materi hari ini. Kita lanjutkan untuk pertemuan keempat, pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.